Ya, selamat siang adik-adik. Siap. Bagaimana kabarnya? Seperti lemas sekali semua tuh. Bagaimana kabarnya? Oke, karena ini sudah siang, jadi perhatian memaklumi juga kalian ngantuk gitu lah. Tapi ikuti dengan enjoy, gitu ya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Kalian sudah tahu materi itu ya, sedikit banyaknya, dan mungkin kalian sudah menghargai perempuan. Itulah dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di kelas ini maupun dalam kehidupan sosial dalam masyarakat gitu, baik di rumah dan tempat lainnya. Pada siang hari ini, Frater akan menjelaskan tentang Abraham atau Abram gitu lah, sebelum berubah menjadi Abraham. Abram. Oke? Siapa sebenarnya Abraham ini? Sebelum kita mengetahui pribadi kan, alangkah baiknya kita mengetahui asal usulnya, ya. Asal usulnya. Abram. Abram ini adalah anaknya Tera, gitu ya. Yaitu bertempat tinggal di Ur Kasdim, Mesopotamia. Seperti adik-adik juga kan mempunyai asal usul, yaitu kedua orang tua, gitu kan. Yaitu seperti adik Satria, yaitu ibunya dan bapaknya bertemu saling mencintai, maka terjadilah adik Satria sampai sekarang ini, yaitu kita lihat gendut dan begitu tampan. Itulah asal usul Abraham. Kemudian setelah kita mengetahui asal usul Abraham, kemudian kita lihat itu sejarah panggilan Abraham. Panggilan Abraham ya. Panggilan Abraham. Panggilan Abraham ini dapat kita ketahui pada Kejadian 12 ayat 1, di mana Tuhan Allah bersabda kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, kemudian pergi ke negeri lain, maka engkau akan aku berkati." Abraham ini perlu kita ketahui adik-adik, yaitu adalah seorang pengembala. Yaitu adik-adik tidak ada orang di sini seorang pengembara, tentang pengembara apa itu, domba dan lain sebagainya, itulah sejarah Abraham, panggilan Abraham. Kemudian setelah Abraham ini dipanggil Allah memiliki janji kepada Abraham ini. Abraham memiliki janji. Allah memiliki janji. Bapak ada yang mau tanya kan? Oh iya, silakan. Memiliki janji. Janji apa yang diberikan Allah kepada Abraham ini? Yaitu adalah keturunannya. Keturunan, yaitu Abraham akan memiliki seorang anak. Tetapi beriring berjalannya waktu, Abraham ini juga tidak terpenuhi janji yang diberikan Allah itu, bahwa dari keturunannya lah seorang anak akan lahir. Kenapa? Karena istrinya Sarai itu mandul, adik-adik. Jadi mandul ketika istrinya itu sudah berumur gitulah. Dalam bahasa medisnya pada zaman sekarang ini, wanita itu misalnya sudah berumur 40 tahun ke atas, sudah sulit untuk melahirkan gitu. Maka tidak ada lagi kemungkinan. Sedangkan istri Abraham ini Sarai, karena istri Abraham itu mandul, yaitu Sarah, maka Abraham bergumul dalam kehidupannya. Benarkah Allah ini meminta terpenuhi janjinya kepada saya? Kenapa dikatakan demikian? Karena istrinya sudah tua dan mandul, kemudian sudah berumur gitulah. Bagaimana lagi melahirkan? Sedangkan Allah berjanji bahwa dari keturunan Abraham lah akan lahir yaitu raja-raja yang hebat, yang kuat gitulah, yang termasyhur gitu kan. Sedangkan istrinya pun sudah tua dan juga mandul. Maka malapetaka yang dihadapi oleh Abraham ini kan, dia bergumul. Ketika Abraham ini bergumul, maka
menghampiri Abraham. Mereka diskusilah, adik-adik, diskusi di mana suami istri itu diskusilah. Misalnya dikatakan oleh Sarai, suamiku Abraham, hampirilah Hagar, itu hambaku itu katanya kan. Maka Sarai mengatakan kepada Abraham, hampirilah Hagar supaya engkau memiliki keturunan daripadanya. Karena inisiatif itu Sarai itu karena dia kemungkinan besar dari segi kemanusiaan tidak akan memiliki keturunan lagi. Makanya dia mengatakan hampirilah Hagar. Abraham menghampiri Hagar, ya. Hagar. Dari Hagar ini yaitu lahirlah seorang anak yaitu Ismail. Gitulah. Ismail dari Hagar ya. Ismail itu dari Hagar. Abraham dengan Hagar bersetubuh karena disetujui oleh istrinya lahir yaitu Ismail. Setelah Ismail lahir kemudian terjadi kecemburuan di antara Sarai karena dipandang oleh Hagar ini, Sarai ini seorang mandul, bagaimana caranya kecemburuan sosial di dalam rumah tangga gitu kan. Karena dari Hagar inilah Ismail telah lahir gitu lah. Disinilah Abraham semakin bergumul gitu kan. Bagaimana janji Allah ini terpenuhi bahwa dari keturunan Abraham lah akan lahir raja-raja dan menguasai milik sendirinya, misalnya entah harta gitu lah. Bergumul. Kemudian Allah menepati janjinya itu kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah lahir seorang anak, yaitu anak perjanjian, yaitu Ishak ya, Ishak. Jadi Ishak ini lahir yaitu ketika Abraham dengan istrinya Sarah yaitu telah berumur. Maka hal ini sangatlah mustahil, tapi hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dikatakan mujizat Allah kepada manusia. Di sinilah Abraham melihat bahwa janji Allah itu begitu besar terhadap dirinya ketika dia sudah mengalami pergumulan dalam hidupnya, maka yang dinanti-nantikan itu dapat, yaitu Ishak, kan? Anaknya sendiri, anak perjanjiannya. Setelah dapat Ishak, nama Abram berubah menjadi Abraham, ya, berubah menjadi Abraham, dan istrinya berubah menjadi Sarah. Artinya perubahan nama ini menunjukkan bahwa mereka Abraham menjadi bapak sejumlah bangsa ya, bapak sejumlah bangsa ya. Dari keturunannya inilah para bangsa-bangsa lahir dari Abraham tersebut. Kemudian setelah Ishak lahir, terjadi yang namanya kontradiksi dalam rumah tangga, ya. Maka Sarai mengatakan diskusi kepada Abraham, yaitu lahir Ishak. Kemudian Abraham berdiskusi dengan istrinya Sarai, yaitu supaya mereka mengusir Hagar dengan Ismail dalam kehidupan rumah tangga mereka lah, kan? Hagar dan Ismail. Apa? Aku masih bingung ya Mister, apa tadi? Apa? Si Hagarnya ini siapa ya Mister? Sebelum sama si siapa Abraham ya kan? Oh, Hagar ini adalah seorang pembantu Abraham ya, budaknya gitu loh, budaknya dalam bahasa kasarnya, budaknya Abraham, hambanya Sarah gitu kan. Oh, Jadi itu tuh pada zaman dulu itu karena Abraham seorang pengembara, jadi ada budak gitu kan, jadi itu yang dihampiri Abraham gitu. Maka lahirlah
Ismail. Nah, Oh. Ismail. Setelah ini Ishak lahir, diusirlah mereka ini Hagar, ibunya Ismail ini, mereka berdua gitu lah diusir dari rumah tangganya Abraham. Setelah itu tadi janji Allah kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah terpenuhi janji-janji yang diberikan Allah itu, yaitu Ishak. Ishak ini adalah anak perjanjian ya. Ishak ini adalah anak perjanjian. Anak perjanjian. Dari Ishak ini nanti semakin jelas nanti keturunan bangsa Israel, yaitu semakin jelas, yaitu anak Ishak ini ada nanti dua. Itu materinya itu nanti akan kita pelajari minggu depan ya. Hanya sedikit perkenalan. Istri Ishak ini Betseba. Ya, Betseba. Dari Betseba ini melahirkan dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Yakub. Tapi nanti kita nanti terjadi di sini banyak ceritanya antara Esau dan Yakub. Nah, arti Yakub ini adalah seorang penipu ya, penipu karena ditipu oleh abangnya sendiri atau kakaknya sendiri, ditipu supaya dia mendapatkan berkat dari Ishak tersebut, orang tua mereka ini ya. Istrinya Ishak ini Ribka ya, Ribka. Oke, adik-adik, jika ada pertanyaan, misalnya kurang mengerti, kurang jelas, bisa ditanyakan. Begitulah. Jika ada komentar, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada deh pertanyaan? Ini masih bingung dari mana sih asal usul si Abraham ini kan? Usulnya, iya. Terus kemana dia ngapain dia pergi itu kan? Terus sama hubungannya sama si Ishak anak perjanjian ini kan? Masih bingung aku dari situ kan? Ya, pertanyaan yang bagus dan cukup juga ini ya, rumit ya. Pertanyaan itu tadi bagus dan juga rumit. Jadi mungkin Prater tidak bisa menjelaskan secara spesifik mungkin, gitu. Ya, tetapi diusahakan Prater gitu ya. Abraham itu yaitu asalnya dari Ur-Kasdim, orang tuanya Tera, ya kan? Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu berada di Mesopotamia, gitu. Jadi tadi kan Prater sudah bacakan dari ayat Kejadian 12 ayat 1 gitulah. Itu panggilan Abraham. Panggilan Abraham yaitu Allah memanggil dia untuk meninggalkan negerinya menuju tanah yang telah dijanjikan Allah itu. Itulah Abraham dari Ur-Kasdim dipanggil Allah menuju negeri lain yang akan diberikan Allah kepadanya gitu. Itulah tapi pertanyaan nanti minggu depan bisa nanti Prater kasih filenya atau diktatnya gitulah supaya dibaca-baca di rumah. Oke, masih ada pertanyaan? Udah ya, udah cukup ya. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan kita. Maka untuk itu Prater kasih dispensasi hari ini tidak ada kerjaan tugas. Yang penting kalian sudah mengetahui kisah hidup Abraham ini. Kalian bisa praktekkan dalam kehidupan kalian bahwa Allah itu baik kepada adik-adik semua, kepada orang tua dan keluarga kalian semua. Oke, dari Satria, mari Satria tutup dengan doa. Mari dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur padamu Tuhan atas berkat-Mu hingga kami dapat belajar yang baik. Semoga kami dapat mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari demi Kristus Tuhan dan Pengantar. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi apa